Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman seminar tentang AI untuk prediksi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafran Agoli, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Prediksi jumlah kasus COVID-19 di Indonesia menggunakan AI dilihat dari literatur prediksi kasus COVID ini sebagian besar menggunakan model matematika dan epidemiologi. Dilihat dari Daily Newcast itu di Indonesia semakin lama itu semakin naik. Di sini saya ambil data dari World Matters. Selanjutnya, kasus COVID di Indonesia itu yang terkonfirmasi 214.746 orang, yang sembuh itu 152.458 orang, dan yang meninggal itu 8.650 orang. Sumber data penelitian prediksi COVID-19 di Indonesia. Sumber data kasus COVID di Indonesia tersedia secara publik. Sedangkan dari WHO case COVID-19, sumber data kasus COVID secara global yang dihimpun oleh John Hopkins University Center for System Science and Engineering. Data penelitian prediksi COVID-19 di Indonesia. Sumber data yang digunakan pada penelitian berasal dari Kawal COVID, dan data yang diambil berfokus pada kasus kumulatif harian yang terkonfirmasi positif, sembuh, meninggal, dan pasien dalam perawatan. Data yang digunakan adalah data kasus sejak 2 Maret hingga 7 November 2020. Prediksi. Proses memperkirakan secara sistematis tentang sesuatu yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki. Selisih antara sesuatu yang terjadi dengan hasil perkiraan dapat diperoleh sekecil mungkin. Selanjutnya, permodelan prediktif dengan kecerdasan artifisial. Permodelan prediktif adalah praktik mengekstraksiawan dari kumpulan data yang ada dengan bantuan teknik kecerdasan artifisial, pembelajaran mesin, penambangan data, permodelan statistik, dan menggunakan untuk memprediksi peristiwa di masa depan. Permodelan prediktif dan kecerdasan buatan tidak dapat menjamin hasil, tetapi dapat membantu meminimalkan risiko dan mengurangi ketidakpastian. Aplikasi model prediktif. Aplikasi model prediktif bisa dipakai di area mana saja, misalnya area perbankan. Itu sangat memerlukan, bisa dipakai untuk memprediksi apakah seseorang yang memasukkan kredit itu baik atau tidak. Bisa dipakai juga untuk bidang keuangan untuk melihat risiko melakukan
segmentasi customer, misalnya untuk memprediksi harga saham. Misalnya, ketika kita belajar model prediksi itu manfaatnya sangat banyak. Secara garis besar, metode AI itu terkategori menjadi 4. Yang pertama, classification. Classification itu mengkategorikan suatu objek pada kelas tertentu. Yang kedua, clustering. Clustering itu pengelompokkan kalau kita mempunyai sejumlah data akan tersegmentasi jadi beberapa kelompok. Yang ketiga itu regression. Regression itu untuk memprediksi atribut-atribut secara kontinu. Dan yang terakhir itu association rules, yaitu penentuan bahwa sejumlah objek itu berasosiasi dengan objek lain. Klasifikasi adalah menetapkan koleksi ke kategori atau kelas target. Tujuan klasifikasi adalah memprediksi target secara akurat untuk setiap kasus dalam data. Misalnya dalam model klasifikasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemohon pinjaman risiko sebagai kredit rendah, menengah, atau tinggi. Contoh, bank memprediksi pelanggan mana pemohon pinjaman yang berisiko atau mana yang aman. Regresi adalah cara untuk memilih secara matematis variabel mana yang benar-benar berpengaruh untuk memprediksi penjualan masa depan suatu perusahaan berdasarkan kondisi ekonomi saat ini. Untuk membandingkan pengaruh variabel yang diukur pada skala yang berbeda, seperti pengaruh harga dan jumlah kegiatan promosi. Dan klaterisasi itu adalah metode pengelompokan data atau proses partisi satu set objek data ke dalam himpunan bagian yang disebut dengan klaster. Objek yang di dalam klaster memiliki kemiripan karakteristik antar satu sama lainnya dan berbeda dengan objek pada klaster lain. Misal digunakan oleh perusahaan besar untuk segmentasi pasar atau pelanggan. Aturan asosiasi. Penambangan aturan asosiasi, association rule meaning, atau yang disebut dengan association rule meaning. Aturan asosiasi digunakan untuk membantu dalam pengelompokan silang berdasarkan data input. Misalnya, pelanggan yang sering membeli roti dan minuman soda dan sering membeli keripik secara bersama-sama. Penerapan metode. Yang pertama itu penerapan metode. Yang pertama, amati suatu event. Yang kedua, kembangkan model atau hipotesis yang membuat prediksi untuk menjelaskan peristiwa tersebut. Yang ketiga, uji prediksi dengan data. Yang keempat, amati hasilnya. Dan berikutnya, merevisi model. Dan
Yang keenam, ulangi sesuai kebutuhan dan model hipotesis yang berhasil menjadi teori ilmiah. Klaster penularan COVID di Indonesia. Klaster COVID-19 yaitu penamaan sekumpulan kasus penyakit menular akibat virus corona yang terhubung oleh satu peristiwa atau lokasi. Suatu peristiwa atau lokasi disebut sebagai klaster apabila telah diketahui menyumbangkan kasus penularan COVID-19 dalam tingkat yang tinggi. Di Indonesia, beberapa klaster terbesar penularan atau penyebaran COVID-19 yaitu pertama klaster Goa, yang kedua klaster Bandung, yang ketiga klaster Cimahi, yang keempat klaster Semarang, dan yang terakhir adalah klaster Surabaya. Dan terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.